wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat yang besar. Karena banyak orang yang tidak bisa tidur. Mereka untuk tidur dibantu dengan obat tidur. Masih tidak bisa tidur dengan obat tidur, maka mereka mengambil jalan bunuh diri untuk tidur selamanya. Jadi tidur itu juga nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentunya kepada penerus perjuangan dia. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, sekarang saya berada di depan atau di dalam tempat pangkas rambut dari kawan saya yang bernama Lendra. Tapi orangnya malu, jadi dia tidak ingin masuk ke dalam video ini. Tapi nanti dia masuk juga. Nah, ini yang namanya Lendra ini. Lendra. Nah, ini yang namanya Nopri nih. Ini yang saya ceritakan tadi, sobat-sobat. Ya, sedang menanti jodoh. Ya, sobat-sobat, kenapa saya berada di sini? Karena saya ingin menyampaikan yang berhubungan dengan tukang gunting rambut, tukang pangkas rambut. Mengenai apa? Itu nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya, kepada sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya, mohon untuk melaksanakannya, karena subscribe sobat-sobat sangat bermanfaat bagi kelangsungan channel saya ini. Dan dengan satu subscribe, sobat-sobat sudah sama-sama berdakwah dengan saya yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sobat-sobat, dalam firman-Nya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada lupa sobat-sobat. Ingat-ingat dulu ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antaranya dengan sia-sia, dengan tanpa tujuan. Hal itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir berada di dalam neraka. Nah, jadi sobat-sobat, yang diciptakan Allah, langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antaranya diciptakan dengan tujuan. Tidak dengan tujuan yang sia-sia, tetapi punya tujuan. Apapun yang diciptakan Allah. Sebagai contoh, misalnya nyamuk. Nyamuk ini makhluk kecil. Akan tetapi dengan adanya nyamuk, maka berdiri pabrik obat nyamuk. Dan orang bisa bekerja di situ dan mencari nafkah untuk anak istrinya. Itu karena ciptaan Allah, makhluk kecil, yaitu nyamuk. Demikian juga yang lain. Begitu juga dengan rambut. Nah, dengan Allah menciptakan rambut, selain rambut itu membuat penampilan kita lebih keren, lebih tampan, lebih cantik, tetapi dengan adanya rambut, maka banyak tukang-tukang rambut. Salah satunya kawan saya ini. Karena rambut kawan saya ini bisa
mencari nafkah walaupun dia belum beristri. Mudah-mudahan kita doakan sobat-sobat supaya kawan saya ini cepat beristri, termasuk kawannya yang satu lagi, karena di sebelah Pangkas Rambut itu ada bengkel. Nah, ini juga sedang menanti-nanti jodoh berikutnya. Nah, mudah-mudahan kedua kawan saya ini cepat mendapatkan jodohnya setelah tidak lama saya syuting di tempatnya ini. Amin. Nah, jadi mengenai rambut ini sangat bermanfaat artinya, selain bagi kita dan bagi orang-orang yang lain. Tetapi ada satu hal yang berhubungan dengan tukang gunting rambut, pangkas rambut. Karena ada satu cerita, ini cerita antara tukang rambut dan orang yang diguntingnya. Jadi seorang pemuda sedang dipangkas rambutnya oleh tukang pangkas rambut. Seperti biasa, dipangkas rambut ini kan agak lama. Jadi terjadilah obrolan-obrolan kesana kemari, sampailah masalah ketuhanan. Dan tiba-tiba sang tukang pangkas rambut berkata, "Saya tidak percaya akan adanya Tuhan," kata tukang pangkas rambut. Yang dipangkas rambut, pemuda tadi tercengang, menatap sebentar, akan tetapi dia diam saja sampai selesai rambutnya dipangkas, jenggotnya juga dicukur habis, sehingga penampilannya lebih klimis dari sebelumnya. Setelah selesai, tetapi sebelumnya dia bertanya, "Kenapa Bapak tidak percaya dengan adanya Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada orang yang miskin? Kenapa masih ada orang yang sengsara? Kenapa masih ada penindasan?" Dan seterusnya katanya. Tuhan macam apa yang membiarkan makhluknya, hambanya sengsara, miskin, dan ditindas, kata tukang pangkas rambut tersebut. Setelah selesai dipangkas, sang pemuda tadi keluar dari ruangan pangkas rambut tersebut. Tiba-tiba dia berpapasan dengan orang yang rambutnya gondrong, jenggot dan kumisnya panjang. Pokoknya orang ini penampilannya sangat tidak enak, ya, sangat semraut. Mungkin dia sudah lama tidak menemui, tidak pangkas rambut. Akhirnya pemuda tersebut kembali kepada tukang pangkas rambut tadi dan berkata, "Pak, saya tidak percaya di dunia ini ada tukang pangkas rambut," katanya. "Nah, kenapa kamu tidak percaya? Kali kamu baru saja saya pangkas rambutnya. Aku ini kan tukang pangkas rambut. Kalau tukang pangkas rambut itu ada di dunia, maka tidak ada orang yang rambutnya gondrong, jenggotnya panjang seperti orang itu." Ditunjuknya orang tadi yang rambutnya gondrong dan jenggotnya panjang. Dan tukang pangkas rambut itu melihat, "Hai, kamu ini ada-ada saja, nak," katanya. "Tukang rambut ini ada di mana-mana. Banyak, termasuk salah satunya saya. Kenapa orang itu rambutnya panjang gondrong? Karena dia tidak mau mendatangi tukang pangkas rambut." Nah, berarti sama. Kenapa masih ada orang yang sengsara, orang yang dijalimi, orang yang ditindas, orang yang miskin? Kata pemuda tadi, karena mereka tidak mau menemui Tuhannya, tidak mau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh tukang pangkas rambut itu akhirnya dipatahkan oleh logika dari pemuda tersebut. Akhirnya tukang pangkas rambut itu tidak bisa berbicara apa-apa. Demikian sobat-sobat apa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat, dan terima kasih kepada sobat-sobat yang selalu setia menikmati channel-channel saya.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.